Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Buat kalian yang lagi menjalankan puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya berjalan dengan lancar. Amin. Teman-teman, pasti kalian bertanya kemana aja sih lu nggak muncul-muncul gitu kan? Ya teman-teman, berapa hari ini aku sibuk. Biasanya kan aku 2 hari sekali. Oke, by the way, buat kalian yang baru muncul di video aku ucapkan terima kasih, welcome. Perkenalkan saya Moana, saya baru Batak, saya baru Manulang, saya tinggal di Denmark, saya punya 3 anak. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau sedikit share mengenai pentingnya kata maaf, ya kan? Maaf itu cuma 4 huruf ya, M-A-A-A-F gitu kan, tapi kebanyakan kita itu tuh kata maaf tuh susah banget, apalagi orang kaya. Orang kaya itu paling susah untuk meminta maaf, apalagi sama orang yang di bawahnya dia gitu kan. Oke teman-teman, ini aku cerita ini berdasarkan pengalaman aku sendiri. Ini pure bener-bener aku nggak menjiplak dari cerita orang-orang gitu kan. Ini kejadian ada padaku, aku alamin sendiri. Waktu itu kalau nggak salah tahun 2005 ya, waktu zaman-zamannya aku masih nungguin anak aku sekolah gitu kan. Nah ini awal-awalnya sih sebenarnya karena arisan juga ya, kembali lagi ke topik arisan. Nah ceritanya waktu itu aku ikut arisan, aku ikut dua nomor gitu kan. Nah udah narik semua, tinggal 3 orang, jadi punyaku 2 nomor, satu punya orang. Jadi waktu mau ngocok itu aku bilang tunggu dulu ya, gua ada urusan sebentar banget gitu, nggak nyampe 15 menit nanti, gue ini tungguin gue, pokoknya ngocoknya jangan dikocok dulu, karena gue ngerasa gue ikut 2 nomor, yang 1 nomor orang lain, boleh sasa aja dong ditunggu gue nya gitu kan. Nah udah gitu, kata dia ya udah gitu kan, yang megang ini biasalah, kalau yang megang arisan biasanya kan orang-orang kaya ya Nek, gitu kan, yang mapan, yang mampu, yang nggak kaum duafa kayak Ece gini ya kan. Nah udah gitu oke. Nah udah gitu, udah selesai nih, gue datang nih kan, terus gue tanya ayo dong, kocok arisannya. Udah dikocok, lu sih kelamaan gimana, gue cuma 15 menit, gue bilang, gue tadi bilang 15 menit, beneran 15 menit. Udah dikocok, enggak, yang narik si itu. Oke, yang narik yang bukan gue nggak masalah, tapi kan gimana ya sih, gue udah bilang tunggu gue gitu, karena nomor gue ada 2 di situ gitu. Pasti dong kesel, gue bilang arisan arisan T, gue bilang gitu kan, arisan tae gitu kan. T lah gue bilang. Nah udah gitu dia bilang, lu ngomong apa? Ya arisan itu, gue bilang gitu. Terus udah gue jalan aja gitu kan. Dalam hati gue ya udah, intinya 2 nomor ke depan itu udah gue semua lah gitu ya kan. Nah namanya orang kaya merasa terhina gitu kan dengan kata-kata seperti itu. Dia langsung teriak deh nih, murka gitu kan, murka marah karma. Terus dia bilang gini, lu nggak bisa ngomong sembarangan sama gue kayak gitu, katanya gitu. Terus maunya lu apa? Lu harus minta maaf sama gue. Terus gue bilang ya udah, gue minta maaf, gue bilang gitu. Nggak cukup segitu aja, lu nggak bisa sekedar minta maaf sama gue. Terus lu maunya apa sih, gue bilang gitu kan. Lu harus sujud di kaki gue. What the fuck, gue bilang itu. Gue harus sujud di kaki lu siapa, gue bilang gitu kan. Iya, lu udah ngatain gue tai, katanya gitu. Gue udah minta maaf sama lu, nggak cukup lu harus sujud di kaki gue. Nah di situ udah mulai nih, di biasa dong, di depan sekolah tuh banyak abang-abang tukang beca, banyak tukang ojek, banyak ibu-ibu juga sama-sama nungguin anak-anaknya gitu kan. Nah waktu itu dia nungguin anaknya itu barengan ada suaminya. Nah udah dia bilang gini, lu harus sujud di kaki gue di hadapan ibu-ibu yang lain, biar mereka dengar kalau lu minta maaf sama gue gitu. Gue bilang, weh gak bakalan Cong, gue bilang maaf ya, gue gak mau sujud di kaki orang, gue bilang gitu. Abis itu gue tinggal. Nah gue tinggal itu, gue langsung dijambak rambut gue sama perempuan ini, sama perempuan orang kaya ini gitu kan. Nah waktu rambut gue ditarik gitu, tangan gue satu ini mau gaplok dia, nah lakinya itu langsung meluk badan gue gini. Jadi gue nggak bisa berbuat banyak, gue cuma nutupin muka gue doang gitu, nutupin muka gue jangan sampai dicakar gitu kan, babak belur. Itu Cong, kok Cong sih itu teman-teman, ini rambut gue nih ditarik ini sampai botak, waktu itu botak sebotak-botaknya. Terus kaki gue nahan, itu kan gue pakai sendal, nggak pakai sepatu. Itu jempol kaki gue itu sampai nunggik naik gini. Akhirnya abang-abang sama ibu-ibu yang lain itu ngebelain, misahin. Tangannya dia tuh masih ngekep di rambut gue loh, sampai rontok botak segini di sini nih waktu itu. Nah
Nah, abang-abang beca tuh marahin si bapaknya, ini bapaknya gimana sih kok malah megangin ini mamanya. Aku kan dipanggil Mama Brian, Mama Gita gitu lah, terserah orang manggil aku kan gitu. Bukannya megangin Mama Brian malah megangin bukan megangin bininya malah megangin Mama Brian. Bagaimana sih gitu. Udah eh, udah lepas lah gue nih kan, gue nyer-nyeran nih, gue pusing, masih pening gitu, gue masih sambil dipukulin juga gitu kan, pening gue. Uh, Terus teman-teman gue yang lain, woi visum bawa ke rumah sakit. Waktu itu dekat rumah sakit Sukmul, karena waktu itu anak gue sekolah di, kalau ada orang Priuk di sini di Tanjung, di ini di gue udah lupa namanya, pokoknya SD Barunawati, SMK Barunawati di situ di Gorontalo ya. Gue udah hampir lupa karena udah lama ya, di Gorontalo situ. Nah intinya dia bilang gini, terus ibu-ibu yang lain udah laporin aja polisi, laporin gitu kan. Terus dia bilang gini, lu laporin aja polisi, ntar gue duitin, gue punya duit, lu punya apa? Gak punya apa-apa, lu nggak selevel sama gue gitu nih ngomongnya nih si perempuan ini nih. Padahal ada lakinya ini nggak ada melarang istrinya untuk berkata songong gitu kan. Nah terus kata ya udah ntar kita duit, biarin lu apa ibu-ibu yang lain, ya udah pokoknya kita laporin. Akhirnya gue pergi ke rumah sakit untuk visum dulu, habis visum baru. Nah dia ini ternyata dia udah ke kantor polisi duluan bikin laporan sebelum gue melapor gitu kan. Oke, udah bikin laporan dia lah ya kan. Nah habis itu gue udah visum selesai visum, habis itu ke kantor polisi bikin laporan. Udah jelas-jelas gue babak belur, dia tidak ada babak belur sama sekali. Jadi yang mau dilapor dia itu pun gak berguna gitu kan. Dan saksi dari dia tidak ada. Gak ada satu manusia pun menjadi saksi dia. Karena semua orang itu gak suka sama dia kan gitu. Berteman sama dia itu cuman to be nice aja aslinya. Gak ada yang suka karena emang agak-agak songong ya. Malum OKB, orang kaya baru gitu. Nah udah akhirnya teman-teman, akhirnya dia ditahan suami istri. Nah teman-teman yang lain ini pada kompak kan, ibu-ibu ini bilang sama polisi, Pak dia bilang bapak dia bisa bayar polisi, dia bisa uangin polisi. Ya udah Bu, kita uangin aja gitu. Akhirnya ya udah, karena sesumbarnya dia itu ya udah, jadi polisi bermain sama kita apa ya, gimana ya, nanti gue salah ngomong nih, pokoknya dia habis banyak walaupun tetap dia harus di penjara waktu itu, ditahan suami istri. Nah pada hari pertama dia apa ya, bilang ke polisi, please lah Pak, jangan, kami dua-duanya jangan ditahan. Oke, akhirnya yang lepas suaminya dengan jaminan pada saat itu tahun 2005 itu dia boleh lepas dengan jaminan 25 juta gitu. Pada saat itu loh 25 juta tahun 2005. Nah, tapi tetap istrinya ini di penjara gitu kan, di sel tahanan sementara di Kapolres Tanjung Priok situ. Nah, udah gitu udah selesai gitu, udah masuk seminggu, udah mulai dia pakai pengacaranya orang Batak pula nih kan, ketemu sama gua. Nah pengacaranya ngomong sama gua, udahlah itu cabut aja tuntutannya, kan cuman masalah sepele. Habislah apa pengacara ini gua ceramahi, gua labrak mulutnya gitu kan, masalah sepele. Gue bilang, bapakmu masalah sepele, rambut gue sampai sekarang belum numbuh, ini masih botak, gue bilang gitu. Kaki gue ini masih diperban, ini kukunya itu copot, akhirnya dicopot sama dokter, nggak bisa dipertahankan lagi gitu kan ya. Jadinya rambut aku yang rontok itu sama kuku itu yang jadi barang bukti. Terus saksi-saksi itu semua kalau di kepolisian kan cuman butuh 2 saksi. Nah aku mau semua orang situ mau jadi saksi, sementara dia satu manusia pun nggak mau jadi saksi untuk dia gitu, saking orang nggak suka sama dia. Jadi dia emang di posisi yang inilah yang nggak bisa ada pembelaan gitu. Nah waktu itu dia sampai suaminya ini akhirnya pakai pengacaranya pun akhirnya mental mundur, aku nggak mau diajak damai karena emang aku apa ya bilangnya, tahan aja dulu biar tahu rasa gitu kan, tahan dulu biar mulutnya yang sombong itu tuh biar belajar gitu kan. Orang kok bisa sesongong itu, aku udah minta maaf malah suruh sujud biar dilihat sama ibu-ibu yang lain, cucok kan. Nah itu kelakuan orang-orang kaya gitu kan, orang-orang kaya baru gitu loh, padahal masih tinggal di gangan kecil, hello gitu kan. Kecuali udah tinggal di Pondok Indah Mall, whatever lah ya kan, atau di Pantai Indah Kapuk, itu tuh
udah gue yakin banget tuh orang kaya. Depannya yang parkir bukan mobil lagi tapi yak, ya kan. Ini mah depan yang parkir masih tukang bakso, abang-abang lewat. Pusing balik aja. Nah, so akhirnya dia dipindahkan ke Kapolres 72 yang di Permai gitu. Nah, waktu itu aku penasaran bener nggak sih dia dipindahin. Nah, aku datang situ nanya sama polisinya, Pak bisa nggak ngeliat namanya ini. Waduh Bu, nggak boleh Bu, Ibu cuma boleh ngeliat dari CCTV-nya aja gitu kan, ngelihat kamera itu. Gue liat, oh iya lagi ngedeket gitu. Kasihan ngeliatnya gitu, dia punya anak kecil juga, tapi ya itu dia akibat kesombongannya, arogannya dia tadi gitu. Nah teman-teman, ceritanya, ujung dari cerita ini akhirnya suami ini, berita ini sampai masuk ke koran ya pada saat itu, berita heboh gitu. Nah di saat itu suami aku nggak tahu karena waktu itu dia lagi belayar gitu, dan aku bukan tipe perempuan yang selalu ngadu sama suami. Semua masalah aku selesaikan sendiri gitu, nggak perlu suami itu harus tahu juga, karena apalagi masalah seperti ini menurut aku masalah sepele ya, walaupun udah urusan sampai ke polisi. Karena aku merasa nggak bersalah, jadi aku nggak takut dengan apapun, aku nggak pernah takut karena aku nggak salah gitu. So akhirnya teman-teman, suaminya si perempuan yang sombong ini datang ke rumah aku gitu kan, shock kan, datang ke rumah aku, ngetok pintu. Begitu pintunya kebuka, dia langsung sujud di kaki gue. Ini nih serius. Jadi karma gitu loh. Tadinya aku disuruh sujud di kaki istrinya, tapi dengan tanpa aku suruh, suaminya itu sujud di kaki gue. Gue langsung nggak mau dong, gue tolak. No, gue bilang. Aku nggak mau kamu sujud di kaki aku bukan siapa-siapa, gue bilang itu. Aku nggak mau, bangun, wake up, gue bilang itu. Aku nggak mau, gue bilang itu kan. Akhirnya dia bangun. Terpaksa aku persilahkan dia masuk ke rumah karena kulihat dia datang sendirian. Kalau dia datang dengan pengacara, gue usir gitu kan, karena gue nggak suka sama pengacara walaupun sesama Batak ya, karena maaf aja kadang pengacara ini ya itulah emang tugas mereka memutarbalikkan fakta kadang-kadang ya, nggak semua juga gitu ya, entah tersinggung lagi. Ya namanya bekerja ya Nek gitu kan. Nah oke. Akhirnya si bapaknya ini, suaminya ini satu perusahaan, satu kerjaan sama dengan suamiku, sama-sama di kapal Pelni gitu, di perusahaan Pelni gitu kan. Nah dia bilang gini, tolonglah Mama Brian cabut tuntutannya, please tolonglah, kasihan istri aku, dia udah depresi banget. Jadi dia bilang gini, janganlah sampai, karena waktu itu pas mau bulan puasa loh, pas banget nih, ini udah bulan puasa, waktu itu baru mau masuk bulan puasa. Tolonglah Mama Brian, please tolong. Jangan sampai masuk ke persidangan. Kalau sampai nanti masuk ke persidangan, urusannya bakalan panjang gitu kan. Gue bilang, saya nggak tahu mau ngomong apa Pak, karena masalah ini udah ke kantor polisi, udah polisi yang berurusan, saya nggak tahu lagi gitu. Nggak, cuman butuh ibu membuat surat pernyataan, ibu mencabut segala tuntutan gitu kan. Akhirnya gue mikir gitu kan, Pak saya nggak tahu gue mau ngomong apa gitu kan. Dia bilang gini, Bu please, ini ada cek kosong, ibu tulis berapa aja ibu, terserah ibu, aku terima, rela gitu kan, orang kaya Nek begitu kan. Tapi di situ aku aku nggak mau someday ada karma ke aku, jadi aku cuman realistis aja gitu kan. Aku bilang, kalau aku sempat menjebak dia sih, aku sempat nanya, kalau aku minta satu harga rumah kamu bagaimana? Ya Bu, berat lah dia ngomongnya, ya Bu, gimana ya Bu ya gitu. Ya kan Bapak bilang tadi terserah ibu, ya berarti terserah aku bilang aja aku mau rumah kamu sebagai tebusannya, kan enak kan, gue bilang gitu kan, namanya terserah aku. Ya enggak Bu, maksudnya nominal uang. Oh nominal uang, gue bilang gitu kan. Gue bilang gini, udah aku nggak mau ngomongin ini sekarang, aku mau ngomong dulu sama polisi karena semuanya udah kepada polisi dan saya tidak pakai pengacara manapun gitu kan, aku ngomong gitu. Oke, akhirnya aku kontak polisi, bilang gini, terserah ibu, polisi bilang apa, nggak bisa bilang apa-apa karena keputusan ada di tangan ibu, tapi ibu harus bikin persyaratan sama mereka supaya ada efek jera seperti itu kan, seperti itu. Nah waktu itu emang aku bikin persyaratan cukup keras buat mereka, cukup bikin mereka agak stres gitu kan. Salah satu pernyataannya, jika terjadi sesuatu kepada saya, terjadi hal buruk kepada saya, anak saya, keluarga saya, bla bla bla, saya pokoknya ini tidak lain tidak bukan karena kamu.
Terus ada lagi, saya tidak mau melihat muka kedua orang tua ini atau keluarga ini ada di lingkungan ini lagi. Pokoknya inti yang waktu itu yang aku masih ingat sampai sekarang, jika terjadi sesuatu hal buruk kepada saya dan keluarga saya, itu tidak lain tidak bukan adalah saudari ini dan saudara ini, keluarga ini gitu kan. Aku tidak mau melihat, saya tidak sudi melihat muka keluarga ini ada di sekolahan ini lagi dan bersekolah di area sekolahan ini, karena waktu itu ada beberapa sekolah gitu kan. Nah, persyaratan yang lain tuh apa ya? Lupa gue, pokoknya itu aja. Ada 5 poin waktu itu. Nah, akhirnya pas besoknya itu dia cuma ngasih, waktu itu dia ngasih aku uang 10 juta untuk uang perobatan gitu kan, untuk perobatan untuk apa, seperti saya dengan sukarela, dengan bener-bener ikhlas ngasih 10 juta. Emang ini nggak banyak bu, lalu katanya orang kaya kok ngasih 10 juta, gue bilang gitu kan. Kata dia, tolonglah bu, saya sudah habis banyak, udah hampir habis 300 juta 300 juta di zaman 2005 gitu, untuk urusan kepolisian, untuk urusan ini, aku nggak tahu apa aja yang harus dia bayar gitu. Intinya dia bilang seperti itu. Saya sudah habis-habisan bu, ini pelajaran banget buat keluarga saya dan istri saya biar kapok untuk nggak bisa seperti itu lagi gitu. Ya udah, akhirnya aku terima 10 juta, ya udah selesai, aku tanda tangan. Dan sebenarnya tadinya pengacaranya keberatan lah, ini terlalu memberatkan klien saya. Oh ya udah, kalau gitu saya nggak mau cabut tuntutan. Nah suaminya ini bilang enggak apa-apa, saya bertanggung jawab, saya bersedia, pokoknya saya jamin keselamatan ibu ini gitu kan. Seperti itu. Nah intinya akhirnya dia aku cabut tuntutan, dia keluar dari penjara. Tetap aja harus dia laporkan gitu, itu kan udah prosedur ya teman-teman. Nah teman-teman, dari cerita yang aku bilang ini, aku nggak tahu nih udah berapa menit. Inti dari cerita ini aku cuma mau bilang, kalau kita berbuat salah atau apapun, cepat-cepatlah kita meminta maaf. Jangan sampai masalah itu menjadi besar dan akhirnya membunuh kita sendiri, merugikan kita sendiri. Karena kata maaf itu sangat indah teman-teman. Apa sih susahnya bilang maaf gitu kan? Terlepas kalian ikhlas apa enggak, tapi kata maaf itu sangat meredam amarah orang, meredam kebencian orang. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi aku berbagi pengalaman aja, mungkin ini share ini sedikit ada manfaatnya buat kalian. Jadi apalagi ini di masa puasa seperti ini ya, banyak-banyaklah meminta maaf, banyak-banyaklah berbuat baik sama teman-teman, saling share, saling berbagi, itu baik banget. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Buat kalian yang sedang menjalankan puasa, selamat berbuka puasa. Atau sekarang di Indonesia lagi subuh ya, kita perbedaan alam ya bu, ya pak gitu. So thank you for watching, so see you next video, bye.